pukul 6 pagi dan pukul 7. Akibat longsor tersebut menyebabkan arus transportasi dari Belang Gejren menghubungkan kota Chania Aceh Tenggara sempat lumpuh total. Samping itu juga sempat menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Puteri Betung terkurung longsor. Seperti itu, Mei. Ya, baik, terima kasih Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Kampung Cibogo, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor digegerkan oleh temuan sesosok ular sanca sepanjang sekitar 2,5 meter pada Minggu 17 April. Ular tersebut ditemukan warga di sebuah sumur saat pemilik sumur membuka penutup mesin pompa. Kemudian ular tersebut terjatuh ke dalam sumur berkedalaman 6 meter. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Naufal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Naufal. Baik, selamat siang rekan-rekan Tribuners. Kami informasikan bahwa terkait adanya sesosok ular sanca yang menghebohkan warga Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor ini berhasil dievakuasi oleh tim rescue Damkar Kabupaten Bogor. Menurut keterangan dari pihak Damkar, jadi awalnya itu ada salah satu warga pemilik rumah sekaligus pemilik sumur lokasi temuan ular, awalnya hendak melakukan atau memperbaiki mesin pompa. Ketika dia membuka penutup dari sumur tersebut, dia dikejutkan dengan sesosok ular sanca berukuran besar dan kemudian ular tersebut jatuh ke dalam sumur. Hal itu pun sempat menghebohkan warga yang ramai berdatangan ke lokasi. Namun karena sulit untuk ditangkap setelah ular tersebut masuk ke dalam sumur dengan kedalaman 6 meter, akhirnya warga melaporkan hal itu kepada pihak Damkar. Akhirnya tim rescue Damkar terjun ke lokasi dan melakukan penanganan, mengevakuasi ular tersebut, dan ular itu berhasil dievakuasi dalam waktu sekitar 40 menit. Saat proses evakuasi, warga di lokasi juga semakin ramai berdatangan karena kebetulan kejadian tersebut juga sekitar waktu sore, sehingga warga banyak yang ngabuburit dengan menghabiskan waktu menonton proses evakuasi ular yang dilakukan oleh pihak Damkar tersebut. Setelah Damkar berhasil melakukan evakuasi ular itu, kemudian dibawa ke tempat penampungan satwa sementara di Mako Damkar Cibinong. Demikian. Ya, baik, terima kasih Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang personel Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Dirintelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara membangun Taman Baca Al-Quran. Anggota polisi tersebut bernama Aibda Laontara Hafa yang sehari-hari berdinas di Subdit 1 Ditintelkam Polda Sultra. Ia mendirikan Lembaga Pengajian Quran atau LPQ Al-Hidayah ini untuk membangun karakter agama dan mempelajari agama pada anak-anak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Fadli. Iya, baik Mei, baik Tribuners, seorang personil Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bernama Aibda Laodeonta Harafa membangun Lembaga Pengajian Al-Quran atau LPQ Al-Hidayah di tempat tinggalnya, tepatnya di Desa Laika, Kecamatan Ranumeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aibda Laodeonta ini pertama kali membangun LPQ ini setelah kepindahannya dari Polres Poso ke Polda Sulawesi Tenggara pada 2018. Kemudian Aibda Laodeonta ini sebenarnya membangun Lembaga Pengajian Al-Quran ini karena di wilayah situ tidak adanya pendidikan agama atau masjid yang jauh dari lingkungan tersebut. Kemudian dirinya terpanggil, selain itu juga melihat kondisi anak-anak yang pada sore harinya atau setelah pulang sekolah langsung bermain, mereka tampak tidak belajar, sehingga dia pun membangun Lembaga Pengajian Al-Quran tersebut.
lembaga pengajian itu dibangun dengan dana pribadi. Ia juga menyisihkan sebagian gajinya dari gaji dari institusi kepolisian sendiri. Laudeonta juga dibantu oleh rekan-rekan seangkatannya di institusi kepolisian daerah Sulawesi Tenggara. Saat ini total ada kurang lebih 70 santri yang belajar agama di lembaga pengajian Quran yang dibangun Laudeonta. Namun Laudeonta saat ini masih terkendala dengan bangunan yang masih pindah-pindah, karena pada waktu 2018 lalu dia membangun dari lahan yang dipinjam dari tetangganya, kemudian karena lahan itu sudah dijual, kemudian ia kemudian pindah di depan tanah pinjaman atau tanah milik negara sendiri. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Fadli Aksar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aparat Polsek Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengungkap motif pembunuhan seorang warga Dusun Mato Angin, Desa Kasibuleng, Kecamatan Sinjau Borong pada Minggu 18 April. Aparat kepolisian setempat mengungkap bahwa pelaku bernama Tamrin alias Tame yang berusia 54 tahun membunuh tetangganya bernama Anto 37 tahun karena diduga kesal. Pelaku kesal setelah seorang anak korban kerap membunyikan petasan di dekat rumahnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Samsul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Bahri. Baik, rekan di studio Tribun News, perlu kami sampaikan bahwa pada pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah, pada hari Minggu kemarin, terjadi aksi pembunuhan di Desa Kasibuleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di mana pada saat itu seorang pelaku bernama Tamring sedang menghampiri seorang korban bernama Anto di sebuah kebun atau di dekat kandang sapi milik korban. Dan saat lewat pelaku atau Tamring, ia menegur tentang aktivitas seorang anaknya yang dilakukan pada subuh hari, yakni meledakkan petasan atau marcon di daerah itu pada saat subuh hari. Dan Tamrin atau pelaku pemerangan menyampaikan bahwa terdapat aksi seorang anak korban melakukan aksi ledakan mercon atau petasan, namun oleh pihak korban sendiri tidak menerima dengan teguran itu, sehingga terjadi cekcok dan berujung pada mengakibatkan perkelahian, lalu berujung pada aksi pemerangan terhadap Anto yang dilakukan oleh Tamrin sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sinjai Borong. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi awal dari kejadian itu awalnya karena sebenarnya masalah ketersinggungan. Masalah ketersinggungan yang sebelumnya anak si korban ini membunyikan petasan yang dari kaleng susu itu waktu subuhnya. Jadi merasa ini pelaku karena ada cucunya yang masih umur 40 hari, mereka terganggu, makanya ditegurlah tuh anak-anak. Jadi dengan kata-kata yang tidak baik. Terus paginya lagi, setelah itu datanglah si pelaku ke rumah korban untuk menyampaikan, untuk kasih tahu orang tuanya bahwa kasih tahu tuh anakmu, jangan kasih bunyi-bunyi begitu. Cucu saya kaget-kaget, itu kata mereka, si pelaku. Mungkin dari komunikasi itu ada ketersinggungan, ada tidak pas, akhirnya berlanjut dengan perkelahian. Senggel di mana si korban membawa cangkul, karena sementara memang si korban pada saat itu lagi membersihkan
kandang sapinya di belakang rumah. Dan si pelaku ini tidak jauh dari rumahnya, dia samperin, udah disitulah terjadi Berkelahi. Hingga terkena sabetan parang si Ya, korban. karena si pelaku memang membawa kandau. Masjid kuno yang terletak di RW 8 lingkungan Sukalila, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang masih kokoh berdiri. Masjid ini memiliki 4 bangunan, satu diantaranya sebagai bangunan utama dengan atap tumpang berbentuk kerucut dengan 4 undakan. Selain itu, di area belakang masjid juga terdapat makam tua, yaitu makam tokoh kampung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Nianti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Milda. Ya, halo Mei dan Tribuners, dapat diinformasikan bahwasanya masjid yang berada di lingkungan Sukalila merupakan masjid tertua yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, masjid tersebut juga terletak dan diapit oleh rumah-rumah warga sekitar. Nah, di area masjid terdapat mimbar kuno dan juga mihrab yang ada di ruangan utama. Selain itu juga di dalam mimbar terdapat tongkat yang biasa digunakan oleh imam masjid untuk khutbah pada saat salat Jumat berlangsung. Selain itu juga di area belakang masjid terdapat makam, yaitu makam Buyut Abdurrahman Haji Sikin dan juga makam para sepuh lainnya. Selain itu juga area sekitar masjid memiliki luas sekitar 1 hektar lebih dan warna masjid juga dilengkapi dengan warna khas, yaitu warna putih dan warna hijau pekat. Dan pada atap masjidnya itu terdapat atap tumpang yang berbentuk kerucut. Selain itu juga menyerupai dengan atap tumpang yang ada di Masjid Agung Banten. Selain itu juga warga sekitar mengatakan bahwasanya memang masjid tersebut adalah masjid tua, namun tidak dapat diketahui secara lebih jelas kapan masjid tersebut berdiri dan dibangun oleh siapa. Begitu rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satu rumah hangus terbakar di Kampung Dul Bangka Tengah Sabtu 16 April sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran tersebut, satu rumah berdinding papan dan beton ludas terbakar. Hampir kurang lebih 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Adi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Adi. Berada, saya melakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 telah terjadi kebakaran di daerah Jalan Polwan, Kecamatan Pangkalan Baru, Kota Bangka Tengah. Yang mana kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 9.00. Pada saat kebakaran terjadi, rumah tersebut ada orang tua dari saudara Ahon yang mana usianya sudah 74 tahun. Menurut keterangan dari saudara Andre, rekan dari saudara dari Ahon mengatakan bahwa saat kebakaran terjadi, orang tua dari Ahon tersebut berada di kamar mandi. Akan tetapi saat setelah dilakukan pengamanan, dilakukan evaluasi bahwa ibu korban dari Ahon tidak terjadi luka apapun dan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Akan tetapi menurut keterangan dari saudara Mukri, saudara dari Ahon, bahwa kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 8.15. Akan tetapi belum diketahui dari mana sumber api tersebut terjadi. Nah, akan tetapi Mukri saat kejadian tersebut dia berada di luar rumah yang mana bekerja di pasar. Ketika kejadian, setelah mendapatkan kabar bahwa rumahnya terbakar, Mukri langsung bergegas pulang ke rumah untuk menyelamatkan beberapa barang berharga seperti surat tanah, sepeda motor, dan beberapa barang berharga lainnya. Yang mana bahwa rumah tersebut merupakan rumah tua yang bangunannya masih terbangun setengah papan dan setengah baton. Bangunan seperti itu dia. Ya, baik. Terima kasih Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Diduga ban depan sebelah kiri pecah dan selip, satu mobil Toyota Avanza hitam terperosok ke semak belukar pada Minggu 17 April. Kejadian kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Jalan Raya Membalong, Dusun Kelekak Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Panda, Belitung. Beruntung, sopir beserta 4 penumpang selamat dari kejadian dan tidak mengalami luka serius. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dede. Ya, baik Mei, bisa kami sampaikan telah terjadi laka tunggal yang diduga akibat ban kiri bagian depan mobil minibus Toyota Avanza hitam Nopol BG 1710JA pecah yang menyebabkan mobil di luar tidak bisa dikendalikan sehingga terperosok ke semak belukar pada hari Minggu tanggal 17 April 2022. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Belitung, Ibtu M. Tommy Pranata menjelaskan kronologis bahwa saat mobil yang dikemudikan oleh Adi yang membawa keluarganya itu melaju dari arah Kecamatan Membalong menuju Tanjung Pandan sekitar pukul 11.30 siang kemarin. Namun ketika tiba di tempat kejadian, tepatnya di Jalan Raya Membalong, Dusun Kelekak Usang, Desa Perawas, tiba-tiba mobil mengalami selip ban kiri yang diduga akibat pecah ban depan, tepatnya di sebelah kiri. Akibat kejadian itu, mobil langsung oleng dan tidak bisa dikendalikan dan keluar dari jalur, tepatnya sebelah kiri, hingga terperosok di semak belukar. Posisi terakhir mobil terbalik. Namun beruntung dari 5 penumpang di dalam mobil termasuk supir dalam keadaan selamat. Atas kejadian tersebut, Kasat Lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Selain itu, dirinya meminta agar keselamatan dalam lalu lintas menjadi budaya untuk mencegah terjadinya potensi laka lantas di wilayah Polres Belitung. Demikian, Mei. Terima kasih, Dede, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah kebakaran melalap habis satu unit rumah panggung di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Karya Jaya, Kecamatan Ilir Timur 3, Kelurahan Kuto Batu, Palembang pada Minggu 17 April dini hari. Akibat kejadian tersebut, yang tertinggal hanya puing-puing arang sisa material rumah yang terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut diketahui terjadi sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Khairul Nisya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Nisya. Ya, baiklah ya. Kami melaporkan dari Palembang bahwasanya memang benar hari Minggu kemarin ada terjadi kebakaran yang melahap satu unit rumah panggung di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Karya Jaya, Kecamatan Kuto Batu. Seperti itu dia. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja diperkirakan saat ini ada kerugian materi sebesar 100 juta lebih untuk satu rumah yang terbakar tersebut. Rumah itu milik Pak Sungsang yang saat kondisi terbakar dalam kondisi kosong. Rumah itu juga sudah ditinggal oleh pemiliknya selama 10 tahun terakhir. Rumah itu dikatakan oleh tetangga tidak terawat lagi, dan memang di dalam rumah-rumah itu tidak ada lagi barang-barang. Seperti itu deh. Baik, terima kasih Nisya atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga sekitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak Harun, ini kejadiannya jam berapa, Pak? Jam setengah 3 lah. Setengah 3. Kondisi rumah ini ada isinya, Pak? Tidak dihuni, ya? Iya. Tidak dihuni. Jadi ini kalau penyebab kebakarannya lah diketahui belum, Pak? Apa? Ya. Ini ada berapa mobil, Pak, tadi, Pak, yang datang ke sini untuk bantu kemana? Ke depan, tadi gotong-gotong di belakang. Oh, jadi gotong royong sama warga ya, Pak, ya? Gotong royong. Mobil nggak bisa masuk di sana. Rumah ini rumah siapa, Pak? Haji Dion. Haji Dion. Pak Dion. Ya. Pak Dion. Pak Dion. Dion. Pak Dion. Iya. Ini jam berapa padamnya, Pak? Berapa jam lah setelah kejadian? Sejam setengah. Sejam setengah. Bantu warga sebagian.
Sebanyak 16 warga dari sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung terdampar di Turki sejak November 2021. Mereka tertipu agen penyalur tenaga kerja Indonesia yang menjanjikan dapat memperkerjakan mereka di Polandia. Saat ini mereka kebingungan untuk pulang ke kampung halaman karena sudah tidak memiliki uang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Joviter. Baik, Mei, bisa saya sampaikan dari puluhan WNI, ada 11 WNI berasal dari Provinsi Lampung. Mereka diduga menjadi korban penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja, di mana mereka dijanjikan untuk bekerja di Polandia. Namun saat ini kondisi mereka terlantar atau terdampar di Turki. Dari pihak DP2NI Lampung pun telah berkoordinasi dengan para TNI atau WNI ini dan menyarankan mereka untuk segera menghubungi kedubes di Turki. Setidaknya mereka akan mendapat petunjuk dari kedubes apakah dapat dipulangkan ke negara asal ataupun langsung berangkat ke negara tujuan atau Polandia. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Jasa penyewaan mobil sudah dipenuhi pemesanan sejak awal puasa untuk digunakan saat mudik. Seperti penyewaan mobil Bintang Fajar milik Faizun di Kota Depok, Jawa Barat. Menurut Faizun, Ramadan kali ini membawa berkah. Lantaran 8 unit armada miliknya sudah ludes disewa para pelanggan untuk mudik lebaran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Vini Rizky Amelia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Vini. Ya, rekan Mei, untuk Ramadan tahun ini memang Faizun mengaku pihaknya sangat beruntung, merasa beruntung sekali dan membawa berkah sebab dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana dari 8 unit yang dimiliki oleh Faizun semuanya tidak ada yang bergerak atau tidak ada yang sewa di tahun yang lalu. Karena memang dikarenakan juga tahun lalu tidak diperkenankannya mudik atau mungkin adanya perketatan di zaman PPKM tahun lalu. Namun tahun ini Faizun mengatakan hal tersebut membawa demikian, Faizun mengatakan bahwa biaya atau uang sewa yang dikenakan memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan hari biasanya. Di mana untuk Avanza, hari biasa dikenakan 300 sampai 350 ribu sehari, namun pada saat mudik ini dikenakan biaya 500 ribu sehari dengan kontrak selama 10 hari. Sedangkan untuk Innova dan Toyota Rush dikenakan biaya 700 ribu per hari dengan kontrak 10 hari yang sama juga dengan Avanza dan Xenia. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Vini atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik Bintang Fajar, Faizun. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk saat ini penyewaan mobil untuk lebaran atau udah mudik itu sudah ada belum Bang? Alhamdulillah sudah mulai meningkat ya daripada tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu, 2 tahun yang kemarin ya karena pandemi. Ya hampir 90% hilang. 90% hilang tuh tahun lalu ya? Tahun yang lalu. Kalau tahun ini? Tahun ini alhamdulillah sudah kembali berapa persen tuh? Alhamdulillah sudah habis ya. Sudah habis? Dari berapa punya? Dari 8 unit ya. Dari 8 armada? Ya. Oh itu semuanya udah habis tuh? Itu buat mudik atau buat lebaran? Buat mudik semua? Lebaran ya. Mudik dan lebaran ya? Sudah semuanya sudah keluar tuh? Alhamdulillah sudah booking. Oh sudah booking. Seharinya berapa biasanya Mas? Seharinya kalau untuk kelas Avanza itu saya jual 500 ribu. 560? 500 ribu sehari. Sehari? Paket 10 hari. Paket 10 hari, berarti 5 juta? 5 juta. Lalu tuh pas kunci ya Bang? Iya.
Untuk Avanza, kalau untuk Innova dan yang lainnya beda. 8 unit itu apa aja bang? Avanza, Ras, Innova, Xenia, Xenia. campur-campur. Campur-campur ya? Iya. Lalu itu seperti apa? Ngedrop banget ya? Wah, drop. Tahun lalu tuh? Habis ya? Nggak sama. Alhamdulillah kita nikmatin aja tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Berarti ini udah mulai kembali lagi ya bang ya? Yana Mulyana dilantik menjadi Wali Kota Bandung pada Senin 18 April oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate. Yana Mulyana menggantikan Odet M. Daniel yang meninggal pada Desember 2021. Sebelumnya, Yana Mulyana ditunjuk sebagai PLT Wali Kota Bandung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Syarif Abdussalam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Syarif. Ya, selamat siang menjelang sore Tribuners dan rekan Mei. Dilaporkan hari ini bahwa Yana Mulyana dilantik menjadi Wali Kota Bandung setelah sebelumnya Yana menjabat sebagai PLT Wali Kota Bandung karena Wali Kota sebelumnya yaitu Odet Muhammad Daniel meninggal dunia di Masjid Mujahidin 10 Desember 2021 lalu. Dan sejak saat itu Yana menjadi PLT dan baru sekarang Yana akhirnya dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif. Beliau akan mengisi jabatan tersebut sampai September 2023. Jadi di sini statusnya sebagai Wali Kota sisa periode 2018 sampai 2023. Yana Mulyana ini dilantik oleh Ridwan Kamil dan pelantikannya sendiri dihadiri oleh pejabat jajaran dari Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, juga ada sejumlah tokoh-tokoh di sana, tokoh masyarakat, dan di sini pun dihadiri oleh istri dari almarhum Odet M. Daniel, Siti Muntamah, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Di dalam pemaparannya, Ridwan Kamil meminta Yana Mulyana untuk menegakkan 3 hal, yaitu integritas untuk melayani rakyat dan meningkatkan profesionalisme. Juga ada penekanan-penekanan terhadap sejumlah isu mengenai COVID-19, yaitu untuk pemulihan pasca COVID-19 dan juga menjelang 2024 nanti. Kemudian Yana pun menyatakan akan melaksanakan semua arahan dari Gubernur Jawa Barat tersebut, dan Yana dalam kesempatan yang sama juga menuturkan sejumlah program-program yang akan dilanjutkan sampai masa jabatannya habis. Yana pun menyebut beberapa beberapa proyek pembangunan, diantaranya adalah pihaknya sedang menuntaskan flyover Kopo yang sekarang memasuki tahap akhir. Kemudian beliau pun menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun flyover yang serupa di Kira Condong Buah Batu. Kemudian ada juga untuk pembangunan moda transportasi berbasis rel dan juga untuk underpass Cibiru. Ada lagi di sini akses kilometer 149 tol Purwakarta Cileunyi. Ini semuanya tampaknya untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya. Uniknya pelantikan ini, di akhir pelantikan terjadi interupsi dari mungkin seorang mahasiswa ya. Dia mengacungkan map berwarna biru sampai bilang interupsi, kemudian Pak Gubernur bilang nanti ada waktunya, mungkin akan diselesaikan lebih lanjut interupsi tersebut. Namun pihak yang bersangkutan akhirnya diamankan oleh protokoler karena ya menerobos begitu saja acara pelantikan walaupun itu sudah di masa akhir pelantikannya. Setelah pelantikan, Yana dan keluarga juga melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan untuk mengunjungi kerabatnya di sana. Oke, sekian rekan Mei.
Ya, baik. Terima kasih Syarif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Gubernur Jawa Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami baru menerima surat dari Mendagri kan minggu lalu ya. Jadi memang surat itu ditunggu-tunggu dan saya baru punya waktu di hari Senin ini kira-kira begitu. Maka dilantik Pak Haji Yana Mulyana sekarang resmi sudah menjadi Wali Kota Bandung. Sudah usah pakai PLT lagi dan bertugas sampai akhir masa jabatan di akhir tahun 2020. Nah, di sisa waktu ini saya minta komunikasi dengan Pemprov ditingkatkan agar pembangunan di sisa masa jabatan bisa maksimal, ya, baik dengan APBD sendiri maupun APBD dukungan dari provinsi. Nah, Pak Yana sudah pengalaman sebagai wakil, sekarang jadi wali kota. Tadi saya titipkan integritas, kemudian pelayanan, profesionalisme dan komunikasi politik ya, menjaga Bandung tetap kondusif menjelang 2024 kan pasti seluruh emas kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat tadi Bandung bisa lebih baik dan luar biasa. Setelah itu nanti pasti ada PJ dari provinsi 1 tahun sampai 3 tahun. Saya tunggu arahan dari Mendagri. Kalau memang masih memungkinkan, prosedur itu harus ditempuh dari bawah, ya, diajukan dari DPRD. Saya belum ada arahan. Yang penting satu-satu dulu level wali kotanya yang kita bereskan. Setelah itu wakil kalau memang kebutuhan memadai. Prioritas saya apa sih Pak? Prioritasnya kita ada sedang cerita bersama Bapak gimana? Juga soal kesiapan proses lagi ya, menjelang Lebaran ini kita siaga ya, karena kecelakaan kembali terjadi di Jalan Lingkar, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, dan memakan 2 korban jiwa. Kecelakaan tersebut diduga akibat aksi balap liar yang dilakukan oleh muda-mudi saat melakukan asmara subuh selesai sahur. Pelaku balap liar dengan kecepatan tinggi menabrak seorang penonton yang hendak menyeberang merayakan kemenangan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Alif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Alif. Ya, terima kasih rekan Mei. Jelaskan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 16 April 2020 lalu, di mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 4 subuh, seusai sahur. Nah, saat itu pihak kepolisian, saya coba konfirmasi, mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurut mereka, bahwasanya kejadian tersebut tidak ada laporan masuk ke Satlantas Polres Tanjung Balai. Namun, untuk saat ini, polisi tetap melakukan razia-razia rutin di sekitaran lokasi tersebut. Sebab sebelum kejadian tersebut sudah pernah terjadi kejadian sebelumnya, kecelakaan sebelumnya yang memakan 1 orang korban tewas gitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Alif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Tanjung Balai. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, jadi setelah kita lakukan pengecekan TKP dan TKP kita olah, dan berdasarkan keterangan daripada masyarakat di sekitar kejadian, bahwasanya unit sepeda motor datang dari arah Sitorang-Rasu menuju Teluk Nibung. Pada saat yang bersamaan ada salah satu orang untuk menyeberang yang tidak melihat kendaraan yang datang dari arah sebelah kirinya, sehingga terjadi tabrakan, ya, itu menabrak jalan kaki. Ada nggak luka-luka komandan? Jadi untuk kedua belah pihak yang terlibat laka lantas belum kita ketahui, karena sampai saat ini tidak ada laporan dari orang yang terlibat laka lantas ke Satlantas Polres Tanjung Balai. Apa sikap komandan sendiri terkait maraknya balap liar yang ada di Tengok? Untuk kita, kegiatan sudah kita laksanakan, itu yang bersifat preemptif dan preventif, ya, maupun patroli, dan kita laksanakan penjagaan di lokasi-lokasi balap liar. Ya, kita lakukan sampai menjelang azan subuh. Namun mereka-mereka ini selalu mengintip kita ketika kita kembali ke kantor pada saat kemarin itu mau menjelang berbuka puasa, anggota yang melakukan patroli dan penjagaan di lokasi balapan liar, mereka langsung melakukan aksinya.
Kegiatan uji kompetensi LAS kombinasi GTAW SMAW berlangsung mulai Jumat 15 April hingga Sabtu 16 April kemarin. Pelaksanaan uji kompetensi ini berlangsung 2 hari dan terhitung masuk dalam uji kompetensi yang ke-10 di UPTD LLK Tarakan di bawah naungan BLK Samarinda. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, kegiatan uji kompetensi LAS kombinasi GTAW dan SMAW berlangsung pada Jumat tanggal 25 April 2000 sudah dimulai sejak Jumat 25 April 2022 kemarin dan berlangsung hingga tanggal 16 April 2022 kemarin. Dikatakan Andi Arfan, Kepala UPTD LLK Tarakan, pelaksanaan uji kompetensi sendiri berlangsung selama 2 hari dan ini adalah yang ke-10 dilaksanakan di UPTD Lembaga Latihan Kerja Tarakan yang berada di bawah naungan Balai Latihan Kerja Samarinda atau BLK Samarinda. Dikatakan Andi Arfan sendiri hari ini untuk peserta yang mengikuti total ada sekitar 14 orang dan yang direkomendasikan itu dari 16 peserta yang mengikuti kegiatan paket pelatihan khusus untuk kelas kombinasi. Sementara sisanya 2 orang setelah melalui proses seleksi tidak bisa melanjutkan dan tidak direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi. Adapun hasilnya sendiri dikatakan Arfan nantinya setelah mereka melalui uji kompetensi ini, mereka akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana salah satu badan yang khusus mengeluarkan sertifikat dan pelaksanaan sendiri dilaksanakan oleh LSP Samarinda atau bagian dari BNSP di pusat. Dikatakan Andi Arfan sendiri memang untuk saat ini untuk melamar pekerjaan misalnya di perusahaan yang membutuhkan teknisi, persyaratan utamanya saat ini harus memiliki sertifikat profesi dan ini sangat berfungsi dan berguna bagi peserta yang membutuhkan untuk melampirkan saat proses pendaftaran atau melamar pekerjaan. Untuk tahun ini sendiri dikatakan Andi Arfan ada 3 tahap dilaksanakan. Yang pertama total sekitar 11 paket pelatihan, yang kedua ada 13 dan terakhir nanti ini sudah dibuka di April dan akan dimulai kembali pada Mei 2022 tahun ini sebanyak 6 paket pelatihan sehingga total tahun ini ditargetkan sampai dengan Oktober atau November 2022 sudah selesai pelaksanaan paket pelatihan sebanyak 28 paket. Kemudian dikatakan Andi Arfan sendiri, memang untuk jenis-jenis paket pelatihannya sendiri ada seperti pelatihan kue, kemudian ada jahit, ada listrik sederhana, ada desain grafis, komputer, servis motor, dan juga pelatihan seperti perbaikan AC untuk rumah tangga. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut datangnya pemudik di waktu mendekati Lebaran nanti. Terlebih setelah 2 tahun sebelumnya ada aturan dilarang mudik, diprediksi animo untuk pulang kampung kali ini akan tinggi. Untuk itu, Polres Wonogiri menyiapkan 7 pos di lokasi yang berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Erlangga. Ya, selamat siang Mei, selamat siang Tribuners. Ya, jadi mendekati bulan pertengahan di bulan Ramadan ini kan sebentar lagi sudah memasuki masa-masa arus mudik ya. Jadi nanti di arus mudik tahun ini atau Lebaran di tahun ini diperkirakan ada ratusan ribu pemudik yang datang ke Wonogiri. Nah, mengantisipasi hal itu, sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk dari Polres Wonogiri juga. Nantinya akan mendirikan sebanyak 7 pos.
7 pos itu termasuk pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Dan pos itu nanti didirikan di tempat-tempat yang rawan keramaian, misalnya di dekat Terminal Giri Adipura, kemudian juga di depan Pasar Kota Wonogiri, kemudian di Pasar Ngadirojo, Pasar Purwantoro, Pasar Baturno, Racimantoro, dan di sekitaran objek wisata Kepaduk Gajah Mungkur, di mana biasanya di musim-musim Lebaran itu di Waduk Gajah Mungkur itu selalu dipadati oleh pengunjung. Nah, nantinya rencananya di dekat pintu masuk di WGM juga akan ada pos terpadu. Selain pendirian pos, nanti juga di persimpangan-persimpangan jalan yang berpotensi ramai akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Sementara itu juga untuk jalur-jalur alternatif juga dipersiapkan, jalur alternatif mudik nanti. Gitu. Selain itu juga kemarin dari Kaslantas mengimbau untuk masyarakat yang pemudik yang melalui Wonogiri diarahkan untuk melalui jalur utama. Jadi tidak melalui jalur-jalur tikus atau jalur alternatif yang masih belum tahu seperti apa keamanannya. Kan kalau di jalur utama sudah pasti keamanannya seperti apa, sudah ada dijaga polisi juga, dan medannya seperti apa itu. Dan juga Pak Kaslantas Polres Wonogiri menambahkan mengimbau kepada masyarakat pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik itu harus mempersiapkan kendaraan. Jadi bukan hanya fisik saja, tapi persiapan kendaraan juga harus diperhatikan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Erlangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Cipayung Plus Banjarbaru dan BEM Sekota Banjarbaru menggelar demonstrasi di depan kantor pemerintah Kota Banjarbaru pada Senin 18 April. Para mahasiswa ini sudah ada sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah berada di depan kantor pemerintah Kota Banjarbaru. Koordinator lapangan dari GMNI, Krishna Aryaguna bersama dengan rekan mahasiswa lainnya berorasi menyampaikan 10 tuntutan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Siti Bulkis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Siti. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Ya, seperti dapat saya informasikan bahwa hari ini tadi telah para demonstran dari Cipayung Plus Banjarbaru dan juga BEM mendatangi kantor Balai Kota atau kantor pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyampaikan beberapa sekitar 10 tuntutan terhadap pemerintah Kota Banjarbaru. Para demonstran ini sudah berkumpul atau titik kumpulnya itu di Taman Panderville itu sekitar pukul 8 pagi, pukul 8 WITA. Kemudian mereka berjalan kaki menuju ke kantor Balai Kota dan tiba sekitar pukul 9 sudah mulai berada di depan kantor Balai Kota. Kemudian di sana mereka menuntut meminta untuk bertemu dengan para pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu Forkopimda, dan hal tersebut dipenuhi oleh pemerintah Kota Banjarbaru, di mana Bapak Wali Kota Banjarbaru didampingi Wakil Wali Kota serta juga Ketua DPRD Banjarbaru datang dan menemui langsung para demonstran ini dan duduk bersama di depan kantor Balai Kota Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut para demonstran ini menyampaikan 10 tuntutan, diantaranya adalah tentang meminta pemerintah Kota Banjarbaru untuk dapat menjaga stabilkan harga bahan pokok, diantaranya seperti minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng juga, serta menolak untuk kenaikan PPN dari 10 ke 11%.
Kemudian juga ada tuntutan terkait tentang BBM Pertamax serta penolakan terhadap tiga periode rencana akan 3 periode masa jabatan presiden. Nah, hal tersebut disampaikan oleh para demonstran kepada pemerintah Kota Banjarbaru dan saat itu juga dijawab oleh pemerintah Kota Banjarbaru melalui Bapak Wali Kota. Beliau menyatakan bahwa artinya untuk terkait masalah minyak goreng, pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan operasi pasar beberapa kali untuk menjaga stabil agar minyak goreng di Kota Banjarbaru tetap bisa dipastikan aman. Kemudian juga hari ini Wali Kota Banjarbaru juga menyebut bahwa mereka akan melakukan sidak langsung ke pasar dan juga ke pasar retail modern untuk memastikan bahwa stok minyak goreng di Kota Banjarbaru khususnya aman. Kemudian terkait dengan masa jabatan tiga periode presiden, wali kota dan juga ketua DPRD Banjarbaru menyatakan bahwa mereka juga akan nantinya mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah pusat. Namun dalam pesan dalam demo yang berlangsung tadi pagi, pemerintah Kota Banjarbaru artinya tidak masalah atau menyambut baik saja dengan apa yang disampaikan oleh para demonstran. Namun mereka tetap meminta agar para demonstran juga dapat membedakan mana yang artinya kebijakan pemerintah kota dan juga kebijakan pemerintah pusat. Seperti itu, rekan Mei. Ya baik, terima kasih Siti atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan koordinator lapangan dari GMNI. Berikut tayangannya untuk Anda. Semuanya dan akan diupayakan di 7 kali 24 jam. Kami tunggu progresnya 7 kali 24 jam ke depan. Jadi dari Forkopimda harus press conference. Alhamdulillah disepakati semua dan kami menang hari ini. Kepemudaan itu isu lama. Jadi perdanya udah terbentuk, dijanjikan bahwa akan diturunkan, ada perwali supaya lebih kuat, payung hukumnya, tetapi sampai sekarang perwalinya belum ada. Jadi itu ditegaskan nanti akan diusahakan akan secepatnya dibikin, dan kami mengkritisi juga dari SKP di Dispora itu bidang kepemudaannya kurang greget lah kepada pemuda-pemuda. Jadi itu sekarang 7 kali 24 jam tadi? Yang itu enggak di luar, yang 7 kali 24 jam yang ada di draft tadi. Oh, yang ada di isu nasional? Isu nasional yang berdampak di Banjarbaru. Tapi dalam tuntutan kami 7 hari dari hari ini itu harus sudah direalisasikan. Kami tetap kawal dalam jangka 7 hari harus sudah direalisasikan apa dari tuntutan kami. Mungkin itu aja. Tuntutan kita dapat ditandatangani. Krisna Aryaguna. Krisna Aryaguna. Dari GMNI. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Provinsi Lampung. Kali ini motor Honda Beat milik seorang mahasiswi raib saat terparkir di halaman luar rumah kos di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Saat kejadian, korban diketahui sedang mengerjakan tugas kuliah di dalam kos. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yogi. Oke, baik. Selamat siang, kami ya, dan Tribuners dimanapun kalian berada. Memang melaporkan ya, kemarin terjadi pencurian ya motor ya, kembali terjadi pencurian motor di area Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari ya, Kabupaten Lampung Timur, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu bermula
si pemilik motor yang kerap disapa dengan Ambar ya, tiba di kota Metro, di Lampung Timur, dari Lampung Tengah ya, asalnya Lampung Tengah sampai di Lampung Timur itu sekitar pukul 11 pagi ya, menjelang siang, untuk mengerjakan tugas di indekos rekannya. Ketika ditinggal, sadarnya hilang motor tersebut karena ada salah satu dari orang yang ada di indekos itu menyadari jika motor yang terparkir hanya satu. Sebelumnya ada 2 yang terparkir termasuk motornya, motor Honda Beat warna hitam. Lalu ketika sadar, Ambar langsung melakukan melaporkan kepada pihak Polsek Batanghari, Polsek setempat, dan Polsek setempat langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hasil dari olah TKP memang polisi masih sedikit terhambat dengan tidak adanya CCTV ya, tidak adanya CCTV di area sekitar karena itu kompleks indekos dan perumahan-perumahan warga ya, jadi memang tidak ada CCTV baik itu dari antar gang menuju gang lalu di depan-depan, tapi memang pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Perkiraan kejadian menurut polisi itu antara pukul 1 siang sampai dengan 13.30 kurang lebih ya, karena pukul 12.00 itu rekan dari korban ini sempat keluar untuk menerima pemberian paket oleh kurir jasa antar, itu sekitar jam 12 siang lebih ya, dan masih ada motor itu. Nah, menurut saksi di sekitar juga memang di area ini, khususnya di kecamatan, di desa dan kecamatan ini memang sering terjadi pencurian motor ya, beberapa kali, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, ataupun di area-area indekos. Nah, pihak polisian meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, karena memang rawan pencurian motor di area-area sekitar. Kurang lebih seperti itu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Yogi Wahyudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Batik Demahen akan membawa karya busana pada gelaran Fashion Show Muslim Fashion Festival atau MUFES yang berlangsung di Grand Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta pada 21 hingga 23 April 2022. Pemilik Batik Demahen sekaligus desainer Bangka Belitung, Mahendra Jusman, sudah menyiapkan 8 outfit bertema Gipsy Muslim. Bahkan ada busana seberat 6 kg yang akan dikenakan model untuk melenggang pada event tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Adelina. Baik Mei dan Tribuners, Batik Demahen memang akan menjadi satu dari sekian brand yang tampil pada Fashion Show Muslim Fashion Festival atau MUFES. Brand batik khas Bangka Belitung ini rencananya akan menampilkan busana muslim dengan teknik layer melalui paduan bahan sifon, batik, dan linen. Selain sifon, outfit yang ditampilkan juga bakal dikombinasikan dengan soft tile. Bahkan ada satu busana dengan komposisi bahan tile sekitar 45 meter, juga ada outfit yang beratnya mencapai 6 kg yang akan ditampilkan pada MUFES nantinya. Pastinya busana Demahen juga tetap menonjolkan batik dengan motif-motif khas Bangka Belitung, seperti motif kater yang menjadi motif khas yang terinspirasi dari perahu kater Belitung Timur. Busana-busana Demahen pun dikemas dengan warna-warni yang berani dan tak ketinggalan hijab simple layaknya style khas kaum Gipsy. Tak cuma itu, busana bertema Gipsy Muslim tersebut juga akan dipadukan dengan tas lidi nipah dari pengrajin Bangka yang fashionable dan cocok dengan style busana Demahen. Nah, seperti apa outfit yang ditampilkan, desainer sekaligus pemilik Demahen Mahendra Jusman juga masih merahasiakan nih karyanya, dan nanti bisa langsung disaksikan pada MUFES 2022 di Grand Ballroom Ritz-Carlton Jakarta, di mana Demahen akan tampil pada 22 April pukul 1 sampai pukul 2 siang. Dan menurutnya, ajang ini menjadi momen agar brand Demahen semakin diakui serta lebih dikenal di dunia fashion. Di samping juga bisa memperkenalkan batik dari Bangka Belitung dan juga produk lokal yang digandeng. Demikian Mei, kembali kepada Anda di studio.
Baik, terima kasih Adelina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perayaan Paskah berlangsung meriah di Provinsi Sulawesi Utara. Umat Kristen mengadakan lomba-lomba unik dalam rangka memperingati kebangkitan Isa Al-Masih. Satu di antara tradisi Paskah yang masih terus dilakukan, yakni mencari telur Paskah. Seperti yang dilakukan Jemaat Gereja Gemim Paulus Wasian KK1 Kabupaten Minahasa Utara yang juga melaksanakan tradisi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi hari Minggu, tanggal 17 April 2022 merupakan perayaan kebangkitan Yesus Kristus atau kebangkitan dari Isa Al-Masih. Ini merupakan hari raya spesial dari umat Kristen, mana banyak perayaan unik yang sesuai dengan tradisi orang Minahasa untuk merayakan Paskah ini. Salah satunya yang unik itu yang menjadi tradisi adalah mencari telur Paskah. Di mana telur ini disembunyikan di satu tempat. Kemudian peserta pencarian telur Paskah ini mencari telur tersebut. Biasanya mencari telur Paskah ini dilakoni para anak-anak, tapi khusus di Jemaat Gemim Paulus Wasian, khususnya kolom 3 di Desa Wasian Kabupaten Minahasa, di mana para remaja, pemuda, dan orang tua juga ikut serta meramaikan kegiatan mencari telur Paskah ini. Jadi sekitar puluhan telur sudah disebar di lapangan luas, disembunyikan, kemudian bersama-sama para peserta mencarinya di lapangan tersebut. Jadi yang menangnya nanti siapa peserta yang paling banyak menemukan telur yang telah disembunyikan. Setelah pemenang nantinya pun mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Selain itu juga ada juga lomba-lomba unik lainnya, misalnya seperti makan kerupuk, ada lomba lari kelereng, bahkan ada lomba gunting hadiah. Banyak sekali ya, semua ikut serta meramaikan pelaksanaan perayaan Paskah ini, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, pemuda, hingga orang tua, bapak dan ibu ikut serta larut dalam pelaksanaan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh itu. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Rio Nur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saatnya susu segar Greenfield setiap hari. Booster susu, booster imunmu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Senin 18 April 2022. Dilansir dari web.meteo.bmkg.go.id, sirkulasi siklonik terpantau di Kepulauan Riau dan Laut Arafuru Selatan Papua, yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Selat Malaka hingga Kepulauan Riau dan di Laut Arafuru. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Riau hingga Bengkulu, dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan dan Tenggara, di Maluku, di Papua Barat, dan di Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang pada Senin 18 April 2022.
terlalu pedas, bisa dinikmati dan bisa di-request saja untuk takaran kepedasannya. Dan bumbunya juga, balurannya juga terlihat melimpah ya untuk guramenya, dan juga tekstur dagingnya itu juga sangat lembut ya. Jadi rekomendasi sekali. Dan juga ada satu rekomendasi lagi, yakni seafood ambyar namanya. Di sana ada isinya itu ada kerang, ada kepiting. Di sana termasuk menu yang spesial juga di sana, dan juga ketersediaannya terbatas. Jadi apabila Tribuners beruntung bisa memesan seafood tersebut, jadi Tribuners bisa mencicipi sendiri kenikmatan dari seafood ambyar ala Lesehan de Kunil 2 tersebut. Ya. Jadi Lesehan de Kunil 2 juga setiap hari Jumat mengadakan bagi-bagi takjil gratis apabila Tribuners berkunjung ke sana ya. Jadi setiap hari Jumat itu Tribuners akan mendapatkan takjil dan juga minuman segar. Lalu untuk harganya juga terjangkau mulai dari Rp10.000. Nah, ini yang jadi spesial juga di Lesehan de Kunil 2 ini. Di sana karena harganya itu terjangkau, bersahabat di kantong. Jadi selain itu Lesehan de Kunil 2 ini juga jam operasionalnya itu dari pagi pukul 10.00 lalu hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sekian, Arista. Baik, terima kasih Agustina. Tribuners, selanjutnya kita akan mengulik Islamic Center BSD City di Kota Tangerang Selatan. Islamic Center ini dibangun pada tahun 2021 lalu dan baru selesai pada awal tahun ini. Sebelum menjadi Islamic Center, kawasan tersebut merupakan bangunan Masjid Ar-Rahman yang dikelola langsung oleh warga sekitar. Namun karena lahan tersebut milik pemerintah daerah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi berniat menjadikan lingkungan tersebut menjadi kawasan Islamic Center. Bagaimana sejarah berdirinya bangunan Islamic Center akan disampaikan oleh Rizky dari Warta Kota. Halo, selamat sore rekan Ariskada Tribuners Nusantara. Ya, bisa saya dapat informasikan bahwa bangunan atau konsep Islamic Center tersendiri terletak di Jalan Letnan Sutopo, tepatnya BSD, kawasan BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dulu Islamic Center ini merupakan Islamic Center Masjid Ar-Rahman atau Yayasan Islamic Center Ar-Rahman yang berdiri sejak tahun 90-an lalu. Kemudian karena bidang tanah atau aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, hingga akhirnya pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan pembangunan Islamic Center layaknya wilayah ibu kota DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang serta Provinsi Banten yang telah memilikinya di kawasan wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Alhasil rencana itu diwujudkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi sebelum mencopot masa jabatannya. Airin meminta warga kesediaan dari Yayasan Masjid Ar-Rahman untuk dibongkar bangunannya dan disulap menjadi Islamic Center, yakni Islamic Center Kota Tangerang Selatan. Namun rencana tersebut sempat tersendat yang dilakukan pada tahun 2019 lalu hingga baru terwujud di tahun 2020 kemarin dikarenakan pandemi COVID-19 Kota Tangerang Selatan. Hasilnya gedung Islamic Center itu berdiri di atas luas tanah 6.450 meter persegi dengan 2 lantainya, dan kini sudah dapat dinikmati oleh para masyarakat yang mengunjungi ataupun sengaja beribadah di lokasi tersebut. Rencananya memang gedung ini akan dijadikan pusat perbudayaan Islam di Kota Tangerang Selatan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Itulah rencana atau sejarah berdirinya Islamic Center ini.
Nah, lalu bagaimana dengan konsep bangunan yang didesain atau sengaja dilakukan oleh pengembang dan pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam membangun Islamic Center ini? Islamic Center ini memiliki 2 lantai, yakni lantai pertama dijadikan sebagai ruang pengelola nantinya, dan ada juga ruang perpustakaan dan ruang budaya atau ruang pelayanan masyarakat dan tempat wudhu mau pria maupun wanita. Sedangkan di lantai 2-nya itu dikhususkan untuk sholat maupun arsip audio dan gudang serta para mimbar dari pembawa khotbah atau pembawa penceramah. Nah, kapasitas jamaah yang bisa ditampung di masjid tersebut yaitu 1.600 jamaah dalam satu waktu. Nah, konsep yang digunakan oleh Islamic Center ini memiliki konsep ruang terbuka hijau yang luas dengan plaza entrance masjid yang berada tepat di depan gedung masjid hingga dapat menyambung ke bagian utama masjid. Dan ini kita bisa melihat plaza entrance memang memiliki rem atau dengan sirkulasi pejalan kaki yang cukup luas hingga akses khusus yang disediakan bagi kaum disabilitas. Jadi bagi teman-teman yang kaum disabilitas nggak usah takut nih, walaupun sholatnya di lantai 2, gedung atau pihak pengelola telah menyiapkan bagian untuk akses menuju lantai 2 bagi penyandang disabilitas. Nah, sedangkan untuk keberadaan kubah sendiri, desain yang diambil yaitu memiliki 2 interpretasi simboliknya. Ini mempresentasikan simbol kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Kubah ini mengadopsi arsitektur Timur Tengah dan Turki dengan memasukkan unsur lokal, yaitu warna unsur lokal dari pemerintah Kota Tangerang Selatan atau Kota Tangerang Selatan, yaitu hijau Tosca atau Tosca saja. Seperti motif yang ada di kubah mengambil konsep modifikasi dari Rukn al-Hibs, sebuah lambang Islam yang digariskan sebagai 2 persegi yang bersilangan. Lalu konsep oktagon menara masjid menjadi simbol datangnya hidayah melalui 8 arah dan penyebaran Islam ke 8 arah penjuru mata angin. Nah, setelah di pintu utama terdapat fasade atau ornamen-ornamen ukiran di pintu masuk utama yang mengambil konsep arsitektur kontemporer dengan kaligrafi kufi musattar, merupakan kaligrafi yang tersusun dari garis lurus yang bertemu dengan garis vertikal. Nah, pertemuan garis tersebut membentuk sudut siku yang tegak lurus tanpa adanya satu putaran atau lengkungan dengan bertuliskan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, dan Subhanallah. Nah, seperti itu rekan Ariska yang bisa saya informasikan. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya. Dan Tribuners, tadi Rizky juga sempat berbincang dengan Ketua Yayasan Islamic Center Ar-Rahman, Jamaluddin Nasution. Berikut ini liputannya. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, dulu Islamic Center ini diresmikannya kan sama Pak Wali ya Pak, itu kapan Pak tepatnya? Diresmikannya pada tanggal 1 April 2022. Ya. Oke. Pas tentu hari Jumat. Pas hari Jumat ya Pak. Ya. Nah Pak, setahu saya Pak, setelah peresmian itu Pak, sebelumnya apa sih bangunan Islamic Center ini? Oh, bangunannya sebelumnya adanya Islamic Center ini adalah masjid. Terus dulu di sini ada jalan pemisah masjid dengan gedung aula. Gedung aula itu bisa digunakan sebagai gedung serbaguna dan ada dulu sekolahan di sana. Sekolahan TK sampai SD. Nah, itu belakangan karena adanya keinginan dari pihak wali kota, tepatnya Ibu Hajah Airin dulu sebagai wali kota, ingin membangun
Islamic Center untuk kelas Tangerang Selatan. Kita diajak berembuk lah dulu dari pihak DKM, Ar-Rahman dulu namanya, masih di sini. Diajak berembuk, berunding untuk boleh apa tidak dibangun Islamic Center di sini. Setelah ada kesepakatan bahwa dari pihak wali kota ingin membangun, tentu kita dengan senang hati ingin dibangunkan masjid besar seperti ini, ya sekelas Islamic Center yang seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Tapi waktu itu rencana ibu sudah ada di 2017. Ternyata waktu sudah mau pelaksanaan eksekusinya, katakan membangun di 2020. Tribuners, di Solo ada Masjid Agung Surakarta yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Solo. Masjid yang dibangun pada tahun 1765